Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pendahuluan. Adapun latar belakang, sebagai umat muslim yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam muka bumi dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang membawa kebenaran dan pelengkap untuk agama-agama sebelumnya, kita perlu mengetahui bagaimana Islam yang sebenarnya. Saat ini Islam sudah menyebar di seluruh benua dan negara yang ada di permukaan dunia ini. Dan sebagai umat Islam, kita memang dituntut untuk menyebarkan agama Islam kepada umat lainnya yang belum mengenal Islam. Telah kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah orang nomor 1 yang telah menyebarkan Islam di Mekah, yang ketika itu mayoritas penduduknya jahiliyah, dan kemudian menjadi masyarakat yang berakhlak baik dengan memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah Islam menyebar semakin luas ke seluruh penjuru dunia. Islam terbukti mampu memberikan pengaruh yang baik pada budaya dan bahasa di berbagai kawasan dunia. Kemajuan suatu budaya merupakan hasil dari karya, karsa, dan cita-cita manusia yang memadai. Munculnya suatu peradaban bangsa yang semakin maju terhadap perkembangannya. Adapun rumus masalah. Yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan studi kawasan Islam. Yang kedua, bagaimana studi Islam di kawasan Afrika Timur, Asia Tenggara, dan Cina. Yang ketiga, bagaimana perkembangan umat Islam dewasa ini khususnya di Amerika Serikat, Cina, dan di Asia Tenggara. Adapun tujuan, yang pertama yaitu untuk mengetahui maksud dari studi kawasan Islam. Yang kedua, untuk mengetahui studi Islam di kawasan Afrika Timur, Asia Tenggara, dan Cina. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui perkembangan Islam dewasa ini khususnya di Amerika Serikat, Cina, dan di Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Bab 2, landasan teori. A. Landasan teori. Studi kawasan Islam. Studi kawasan Islam ialah kajian yang menjelaskan tentang studi yang terjadi di berbagai area mengenai kawasan Islam di dunia dan ruang lingkup yang ada di dalamnya, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya. Di sini kita akan membahas Islam dengan pendekatan studi kawasan. Adapun kawasan yang dipilih ialah Afrika Timur, Asia Tenggara, dan Cina. B. Islam di Afrika Timur. Para pendatang membawa Islam ke Afrika Timur melalui dua cara, yaitu melalui jalur darat dengan menyusuri Sungai Nil dan melalui jalur laut dengan menyeberangi Laut Merah ataupun Samudra Hindia. Pengaruh Islam terhadap bahasa dan kesastraan mereka dapat ditemui dengan berbagai ragam terjemahan naskah-naskah agama, terutama yang berkaitan dengan tarikh Nabi Muhammad. Pada abad ke-18, Abdul Ar-Rahman Al-Rashid menggabungkan Sultan Darfur yang kemudian disebut Al-Fashir. Penggabungan Darfur disertai Islam yang didukung oleh para pedagang dan para sufi dari Sudan, Mesir, Arabia, dan Afrika Barat. Di Darfur Timur, orang-orang suci menikah dengan wanita setempat dan membuka tempat pengajaran besar, masjid. Anak laki-laki tinggal bersama fakis untuk belajar. Alumninya yang kembali ke tempat asalnya kemudian mengajar agama. C. Islam di Asia Tenggara. Istilah Asia Tenggara yang dimaksud ialah wilayah-wilayah Islam di Indonesia, Malaysia, Patania atau Thailand, dan Mindanao atau Filipina Selatan. Asia Tenggara dalam Cukupan seperti itu juga disamakan
pengertiannya dengan Nusantara yang mencakup wilayah yang sama pula, sedangkan istilah Melayu adalah Sumatera dan Semenanjung Malaya. Marco Polo dalam perjalanannya dari Cina menuju Persia pada tahun 1942 telah mengunjungkan 8 kerajaan di Pulau Sumatera. Dari 8 negara yang dikunjunginya, hanya 1 kerajaan yang dianggapnya telah memeluk Islam, yaitu Perlak. Para pedagang muslim mengislamkan Perlak hanya di sekitaran pertokoan. Penduduk yang tinggal di pedalaman tetap kafir, menyembah apa saja yang mereka lihat pada hari. Adapun mengenai kedatangan Islam di Asia Tenggara, terbagi menjadi 3 pendapat, yaitu 1. Pendapat yang menyatakan Islam datang ke Asia Tenggara langsung dari Arab. 2. Pendapat yang menyatakan Islam datang ke Asia Tenggara berasal dari India. 3. Pendapat yang menyatakan Islam datang ke Asia Tenggara berasal dari Belgia. D. Islam di Cina. Cina memiliki sejarah meliputi jangka waktu lebih dari 4.000 tahun, sehingga termasuk negara tertua di dunia, di samping India, Mesir, dan Mesopotamia. Dalam jangka 4.000 tahun lebih, Cina mempunyai 24 dinasti dan 22 republik, yaitu Republik Nasionalis dan Republik Rakyat Cina. Taizong naik tahta pada tahun 626, 4 tahun setelah Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Kira-kira pada waktu yang sama, suku-suku Nobat Turki di Asia Tengah berkumpul di tembok besar Cina untuk sebuah masal. Namun, Taizong dapat mengusir mereka. Mulai muncullah migrasi menuju ke barat. Mereka adalah suku yang anak cucunya merupakan masyarakat muslim yang berbahasa Turki di Cina, berbeda dengan orang-orang muslim di Hui yang berbahasa Cina dari daerah selatan dan tengah. Baiklah, terima kasih kepada pemateri sebelumnya, dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Islam di dunia dewasa ini. Islam kontemporer dalam perspektif studi kawasan, yaitu keadaan perkembangan umat Islam sekarang ini di berbagai negara. Yang akan dibahas dalam bagian ini yaitu Islam di Barat atau Amerika Serikat, Islam di Cina, dan Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu Islam di Amerika Serikat dewasa. Menurut beberapa media massa, ternyata Islam di Amerika Serikat berkembang dengan pesat, dan Muslim menjadi pemeluk agama terbesar setelah umat Kristiani. Dalam literatur terdapat suatu anggapan bahwa Muslim Amerika pertama ialah imigran Arab dari kalangan Afro-Amerika dengan cara jual beli budak. G. Islam di Cina dewasa ini. Di Cina dewasa ini, Islam bukan hanya hidup, tetapi juga berangsur-angsur berkembang. Di Lanzhou di tepi sungai Kuning, tempat asal kebudayaan Cina, sebuah masjid dan madrasah berdiri berdampingan dengan pagoda-pagoda Buddha di tanah lapang pagoda putih. Di tempat itu, ratusan orang Cina setiap pagi menggerakkan badannya untuk melakukan latihan taiji, gerak badan harian. Sebagai pemuda-pemudi Muslim, mulai belajar dan melakukan sholat. Islam di Asia Tenggara dewasa ini. Kedudukan umat Islam di berbagai negara di Asia Tenggara bermacam-macam. Secara umum, mereka dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu umat Islam berkedudukan sebagai warga mayoritas seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, umat Islam berkedudukan sebagai warga minoritas seperti di Singapura, Thailand, dan Filipina. Agama yang dipeluk oleh kebanyakan rakyat Thailand adalah Buddhisme. Sedangkan agama yang dipeluk oleh sebagian besar rakyat Filipina adalah Katolik. Meskipun berkedudukan sebagai mayoritas atau minoritas, Kunto Wijoyo 1991-185 mengatakan bahwa sosial keagamaan bangsa-bangsa Asia Tenggara memiliki beberapa kesamaan.
Pertama, dominannya mazhab Syafi'i dibanding fikih. Kedua, perselisihan internal antara apa yang disebut tradisi kecil dan tradisi besar, walaupun dengan intensitas derajat yang berbeda. Organisasi keagamaan di Asia Tenggara dibentuk untuk mengatasi kepentingan umat Islam secara umum. Kini ada sebuah organisasi hukum Islam di Asia Tenggara yang menyebut dirinya Southeast Asian Syariah Law Association, SEASA, Perhimpunan Ahli Syariah se-Asia Tenggara. Perhimpunan ini didirikan pada tanggal 11 Agustus 1983 di Manila. Kesimpulan studi kawasan Islam ialah kajian yang menjelaskan tentang situasi yang terjadi di berbagai area mengenai kawasan Islam di dunia dan ruangan lingkup yang ada di dalamnya, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya. Para pendatang membawa Islam ke Afrika Timur melalui dua cara, yaitu melalui jalur darat dengan mensurasi sungai Nil dan melalui jalur laut dengan menyeberangi Laut Merah dan Samudra Hindia. Sedangkan Islam didakwakan ke Asia Tenggara melalui tiga cara, yaitu melalui dakwah para pedagang muslim di dalam jalur perdagangan yang damai, kemudian melalui dakwah para dai dan orang-orang suci yang datang dari India atau Arab yang sengaja ingin mengislami orang-orang kafir, dan yang terakhir melalui kekuasaan atau peperangan dengan negara-negara penyembah berhala. Dalam negara Cina memiliki sejarah meliputi jangka waktu lebih dari 4.000 tahun, sehingga termasuk negara yang berpendapat tertua di dunia di samping India, Mesir, dan Mesopotamia. Islam kontemporer dalam berperspektif kawasan, yaitu keadaan perkembangan umat Islam sekarang ini di berbagai negara. Menurut beberapa media massa, ternyata Islam di Amerika Serikat berkembang dengan pesat dan Muslim menjadi pemeluk agama terbesar setelah umat Kristiani. Akbar Muhammad ia menyatakan bahwa orang Amerika pertama yang tercatat sebagai pemeluk Islam ialah Reverded Horman, seorang misioner gereja Metodis di Turki yang memeluk Islam pada tahun 1870. Sekian dari kami kelompok 2. Maaf bila ada kesalahan dalam pembacaan makalah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.